terhormat kepada Ibu Dr. Rita Aryani MM selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sebuah teknologi dalam pendidikan. Apa sih itu teknologi dalam pendidikan? Teknologi dalam pendidikan adalah segala usaha dalam melaksanakan proses keseluruhan belajar agar terwujudnya tujuan pembelajaran yang spesifik. Di sini saya akan lanjut materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian teknologi pendidikan. Di abad ke-20, teknologi tidaklah asing bagi semua manusia, terlebih bagi pendidikan dan peserta didik. Teknologi sangatlah penting untuk mengembangkan kemampuan anak didik dan memudahkan proses pembelajaran. Pada awalnya, masyarakat sering mengartikan bahwa teknologi pendidikan hanya sebuah perangkat keras, yaitu seperti komputer, TV, radio, proyektor, dan lain-lain. Tapi sebenarnya teknologi pendidikan itu bukan hanya sekedar perangkat keras saja, melainkan ada juga yang perangkat lunak, yaitu seperti menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi dan penilaian keberhasilan. Nah, yang kedua yaitu ada dasar pemikiran perlunya teknologi dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 menegaskan paling tidak terdapat tujuan pendidikan nasional, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Menurut Sudijarto, pendidikan nasional selain bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, masih dituntut pula untuk, yaitu satu, meningkatkan kualitas manusia, yang kedua meningkatkan kemampuan manusia termasuk kemampuan mengembangkan dirinya, yang ketiga meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia, dan yang keempat ikut mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan teknologi pada hakikatnya merupakan materi pembelajaran yang mengacu pada bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk membahas teknologi dan kemasyarakatan, memahami dan menangani peralatan hasil teknologi, memahami teknologi dan dampak lingkungan, serta membuat peralatan-peralatan teknologi sederhana melalui kegiatan-kegiatan merancang dan membuat. Dan untuk materi ketiga yaitu ada macam-macam pendidikan. Macam-macam pendidikan ini ada dua, yaitu menurut Davis dan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk menurut Davis yaitu teknologi pendidikan satu, yaitu mengarah pada perangkat keras seperti proyektor, laboratorium, komputer, itu ada CD-ROM, LCD, TV, video, dan alat elektronik lainnya. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ada tiga, itu ada pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal itu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah secara sistematis dan jenjang yang jelas. Yang kedua yaitu ada pendidikan informal, pendidikan yang diperoleh secara alami dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga ada pendidikan non-formal, pendidikan yang tidak terikat secara sistem formal seperti pelatihan keterampilan atau kursus. Nah, untuk materi keempat yaitu ada manfaat dan kekurangan dari teknologi pendidikan. Di sini manfaat teknologi ada 5 dan yang kekurangannya juga ada 5. Di sini ada manfaat teknologi pendidikan, yaitu ada teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung. Terus yang kedua ada teknologi pendidikan sebagai media sosial atau untuk mendukung pelajaran. Yang ketiga ada teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien. Dan yang
Keempat, ada teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Yang kelima, ada teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Dan untuk kekurangan teknologi pendidikan, satu, pihak guru yang tidak bisa mengakses atau mengoperasikan elektronik akan tertinggal oleh siswa. Kedua, ada teknologi pendidikan sebagai besar memerlukan biaya yang mahal. Yang ketiga, ada keterbatasan sarana. Yang keempat, mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut haki. Yang kelima, adanya pengontrolan yang tinggi terhadap peserta didik. Untuk materi kelima yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dapat ditarik dari materi yang kita sampaikan di sini, yaitu adalah teknologi pendidikan adalah segala usaha dalam melaksanakan proses keseluruhan belajar agar terwujudnya tujuan pembelajaran yang spesifik. Terus ada pengembangan kurikulum pendidikan teknologi untuk peserta didik di jenjang pendidikan dasar tampaknya merupakan salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembudayaan, manajemen perubahan, dan teknologi pembelajaran. Keempat, ada teknologi pendidikan memiliki manfaat